Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Huzaimah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk kepentingan UGM. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, mendapatkan manfaat dan barokah, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangatnya mana? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kurang semangat deh. Kita ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan tetap semangat. Oke, begitu. Biar semangat kita semakin membara. Pembelajaran harus tetap semangat. Alvina, Alia, Diva. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang kita pelajari apa? Ya? Mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, benar sekali. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuannya apa? Silahkan bisa diperhatikan di monitor ya. Tujuan yang pertama apa? Yang pertama adalah setelah kegiatan menyimak, nah nanti Bu Dewi itu berharap kalian mampu mendata ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui kegiatan diskusi nanti bersama kelompok kalian. Nah, itu diharapkan kalian mampu menyusun surat lamaran pekerjaan yang sesuai, kemudian dengan memperhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Kalau kalian kemarin kan belajarnya hanya mengidentifikasi ya, hari ini belajar menyusun sehingga kalian bisa menyusun surat lamaran pekerjaan sendiri. Dewi, ya, ini kita baca tentang surat lamaran pekerjaan lagi. Iya, beberapa nilai yang saya ambil. Yang pertama yaitu ini. Bentar ya. Ada 3 penilaian yang saya ambil. Yang pertama adalah sikap. Nah, seperti biasa ya, mungkin di pembelajaran lain, di makel lain juga sama, di Bu Dewi seperti biasa juga ada penilaian sikap.
yang dinilai adalah tiga aspek. Yang pertama spiritual, disiplin, dan percaya diri. Kriterianya apa Bu? Di pembelajaran sebelumnya sudah rubriknya juga sudah Bu Dewi sampaikan. Nah, berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini nanti di akhir kalian akan mengerjakan post-test. Nah, berupa apa? Quizzes. Nah, nanti kalian akan mengerjakan quizzes untuk Bu Dewi ambil nilai pengetahuannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan yang Bu Dewi ambil adalah dari kalian hasil mengerjakan menyusun surat lamaran pekerjaan tadi. Nah, pekerjaan yang pertama apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, itu kalau kita menulis tempat, ya dari sini aja ya, biar bisa dilihat. Nama kota seperti biasa harus depannya harus huruf besar. Besar apa kapital? Kapital. Kalau besar, walaupun Dewi nulis besar seperti ini namanya besar. Besar tapi bukan kapital. Ya, kapital, huruf kapital. Berarti M-nya misalnya kita kotanya kota Malang. Nah, seperti ini. Ya, nama kota depannya harus huruf kapital. Kemudian hari ini tanggal berapa anak-anak? 13 Desember 2022. Nah, ini cara menulis tempat dan tanggal. Berikutnya apa? Nah, ini Malang ini boleh ditulis sebelah kiri, boleh ditulis sebelah kanan. Berikutnya adalah perihan dulu ya. Lampiran, kemudian perihal. Nah, ini lampirannya kalau ada misalnya satu ya ditulis lampirannya satu, kalau dua ya dua. Biasanya lampirannya itu apa? Ada CV, kemudian permintaannya perusahaan itu ada fotokopi KTP dan lain sebagainya. Ya, berkas-berkas yang harus diisi. Kemudian perihalnya tentang apa ini? Surat lamaran pekerjaan, atau ini lamaran pekerjaan itu dia boleh ya. Tujuannya halnya tentang apa itu ya, atau misalnya ditulis permohonan itu ya bisa ya. Kemudian berikutnya apa? Alamat surat. Nah, dalam alamat surat ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah biasanya kita menulis surat itu ada kepada, ya apa tidak? Ya. Kalau menulis surat lamaran pekerjaan tidak boleh ada kepada. Kenapa? Karena ini surat lamaran pekerjaan itu adalah surat setengah resmi. Surat itu kan ada tiga. Ada surat resmi, ada surat tidak resmi, dan ada surat setengah resmi. Kalau surat resmi itu bagaimana Bu? Surat yang biasanya ada kop di atasnya. Contoh dari SMK, dari sekolah kita ke orang tua, itu kan ada kop ya. Nah, atau dari lembaga ke lembaga lain itu ada kop. Nah, itu surat resmi. Kemudian ada tidak resmi, misalnya kamu nulis ke pacar, yang masih nulis surat, nggak usum ya. Nah, sudah tidak berlaku itu surat sekarang Bu, cukup WA saja, sudah video call dan lain sebagainya. Nah, surat tidak resmi itu begitu, dari satu orang ke orang yang lain, pribadi, ya sifatnya pribadi. Ada
setengah resmi, yaitu dari orang ke lembaga. Seperti surat lamaran ini dari personal, dari masing-masing orang kepada perusahaan, atau kalau kalian jurusan keperawatan itu ke rumah sakit, klinik dan lain sebagainya, itu berarti termasuk surat setengah resmi. Oleh karena itu tidak perlu menggunakan kepada. Berarti bagaimana Bu? Ya langsung saja, yang terhormat. Nah ini bisa di sini ya, bisa agak kanan. Yang terhormat. Nah YTH kapital ya sorry. Yang terhormat, misalnya bagian personalia atau manajer, bisa ditulis yang terhormat pimpinan, boleh ya, pimpinan. Nah pimpinan ini setelah itu tidak boleh juga menggunakan kata bapak atau ibu. Kenapa? Karena di situ kita tidak tahu yang memimpin bapak atau ibu. Jadi cukup YTH pimpinan, misalnya klinik Medika misalnya ya. Nah, YTH pimpinan klinik Medika. Jadi tidak perlu kepada bapak atau ibu, tidak ada kalau surat lamaran pekerjaan. Nah, yang berikutnya ini kan sudah ya, yang terhormat pimpinan klinik Medika. Jalan biasanya kan alamat ya. Nah, jalan itu biasanya kita menuliskan JL. Tapi dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh seperti itu. Bagaimana Bu? Harus ditulis lengkap. Jalan. Ya, jalan. Misalnya apa? Jalan Mangga misalnya, Jalan Mangga nomor 1 Malang misalnya. Nah, berikutnya apa? Karena ini bukan kalimat, penggunaan tanda titik seperti ini salah, tidak boleh. Jadi ini tidak boleh ada titik. Di akhir baris tidak boleh ada titik. Dan tidak boleh lebih dari 3 baris. Paham ya? Dari sini paham? Lanjut. Berikutnya apa? Salam pembuka. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Salam pembuka yang muslim terutama. Nah, biasanya kita salam pembuka itu adalah Assalamualaikum. Benar apa tidak? Benar. Nah, ketika surat lamaran pekerjaan tidak seperti itu. Tapi apa salam pembukanya? Dengan hormat. Nah, dengan hormat. Dengan hormat. Nah, dengan hormat hanya tidak boleh kapital ya. Yang kapital adalah depan saja. Dengan hormat koma. Nah, tetapi apakah semuanya harus dengan hormat Bu? Ada beberapa mungkin klinik rumah sakit yang notabene di situ apa muslim. Misalnya kalau di Malang itu rumah sakit yang muslim apa misalnya? Rumah sakit Aisyah. Nah, kalau seperti itu kalian boleh menggunakan Assalamualaikum. Ya, yang latar belakangnya adalah Islam. Boleh menggunakan Assalamualaikum. Tetapi kalau di situ tidak ada seperti misalnya Saiful Anwar ya, yang di situ tidak tidak ada bendera Islamnya, nah itu cukup dengan hormat. Bisa dipahami? Saya. Baik, lanjut. Setelah salam pembuka, alenia pembuka. Alenia pembuka bagaimana Bu isinya? Misalnya, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang saya dapat dari Jawa Pos edisi bla bla bla, gitu ya. Atau kalau dari perorangan misalnya, berdasarkan informasi dari Bapak Budi misalnya, Bapak Budi, kenapa kok Bapak Budi? Karena beliau mungkin
personalnya di rumah sakit ini gitu ya, boleh disebutkan. Atau kalau kalian dapat dari media sosial, sebutkan. Itu bagian alinea pembuka. Bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut. Berikutnya apa? Isi. Nah, dalam isi. Nah, yang pertama, isi itu harus ada identitas. Kira-kira identitas kalau surat lamaran pekerjaan? Nanti ini ya kita bahas. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Berikutnya adalah alasan. Yang berikutnya adalah lampiran. Baik, identitas itu isinya apa saja? Nama. Kemudian tempat tanggal lahir ya. Kemudian alamat. Kemudian biasanya apa? Itu nanti di CV kalau selengkap itu. Kira-kira apa lagi? Boleh agama. Tapi yang lebih lengkap kalau identitas di sini cukup mungkin nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Ya kan? Ya. Pendidikan terakhir. Kemudian nomor telepon ini yang penting. Nomor telepon atau email juga bisa, ya. Karena sekarang kalau kita tidak mencantumkan nomor telepon atau email, ketika mau dihubungi untuk wawancara atau kalian sudah diterima, mau menghubungi siapa, gitu ya. Jadi nomor telepon dan email itu sangat penting. Ingat, email yang dicantumkan adalah email yang aktif. Baik, ini untuk identitas. Kemudian diisi itu apa lagi? Ada maksud dan tujuan. Apa maksudnya? Ya, tujuannya apa? Untuk melamar pekerjaan sesuai dengan lowongan yang ada, sesuai dengan kriteria. Kan kalau kita melamar, nggak mungkin misalnya perawat itu ke perusahaan rokok misalnya, kan tidak nyambung ya. Berarti kan harus sesuai dengan latar belakang kita, gitu ya. Nah, berikutnya alasannya. Alasannya kenapa? Karena mungkin Bu, saya mau bertanya, ketika menulis lapangan surat lamaran pekerjaan itu apakah harus sistematis? ya. Oh, kebalik. Saturnus, Venus, Jupiter. Silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD, ditulis dikerjakan di halaman kedua. Bu, Ya, apakah tugasnya harus selesai hari ini? tugasnya harus selesai hari ini, diusahakan hari ini selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita tinggal apa? Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Tidya, saya perwakilan dari kelompok Jupiter. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya dan teman-teman. Untuk yang pertama, di bagian awal Malang 13 Desember 2022. Untuk lampiran, yaitu lampiran yang pertama, perihal lowongan pekerjaan. Yang terhormat HRD Profira Estetik dan Anti Aging Klinik yang bertempat di Jalan Manyar Kartoarjo nomor 72 Surabaya. Dengan hormat saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Aditya Putra, Malang 9 Februari 2003. Tempat tanggal lahir Malang 9 Februari 2023. Untuk alamat Dusun Bunder, Desa Sipora Ayu,
Wagir, Malang. Untuk pendidikan terakhir D3 keperawatan, dan untuk nomor telepon 0857 3046 0516. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya penerimaan karyawan di klinik yang Bapak atau Ibu pimpin, saya bermaksud menyajikan surat lamaran kerja agar dapat diterima kerja di tempat Bapak atau Ibu pimpinan sebagai perawat. Saya memiliki pengalaman pekerjaan sebagai asisten keperawatan selama kurang lebih 1 tahun. Saya memiliki keahlian sebagai perawat sosial. Sebagai bahan pertimbangan, Bapak atau Ibu, saya melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi ijazah. Yang keempat, fotokopi sertifikat. Dan yang terakhir, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Yang terakhir, demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bekerja di tempat yang Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Yuda Putra. Sekian, terima kasih. Tidak kelihatan ya, kurang jelas ya. Kenapa? Apa? Ya, di kalimat pembuka. Ya, ini sudah ada pembukaan salam pembuka dengan hormat, tetapi tidak ada kalimat pembuka. Ya, nah betul, pintar. Jadi itu nanti bisa ditambah ya. Kalau seperti ini nanti jatuhnya seperti surat pernyataan. Ya. Nah, cuman sudah bagus untuk yang ke bawah sudah bagus. Cuma ini langsung seharusnya ada kalimat pembuka. Terus itu yang dari teman-teman diperhatikan nanti untuk perbaikan selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awal Yulia Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang lamaran pekerjaan yang saya kirimkan dari pihak email. Untuk yang pertama, yang terhormat HRD Perwira Estetik dan nanti edisi klinik. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sosial media tentang lamaran pekerjaan sebagai perawat, saya bermaksud melamar posisi tersebut. Saya Awal Yulia Sari, lulusan D3 Keperawatan Universitas Malang. Saya sudah berpengalaman menjadi perawat selama 2 tahun. Ikut saya lampirkan CV saya. Demikian lamaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Saya Awal Yulia Sari. Baik, tepuk tangan juga untuk baik dari email yang dikirim oleh Aurel. Silakan diperhatikan, adakah yang perlu dikomentari? Apakah baik Bu Dewi yang memberikan tanggapan kalau tidak ada. Sudah bagus, soalnya saya bingung yang mana gitu ya. Nah, ini silakan diperhatikan dengan hormat. Silakan diperhatikan kalimat dengan hormat. Ada yang salah? Ya. Apa? Hanya kapital apa besar? Seharusnya apa, Nak? Kecil. Iya ya Bu, tadi kok nggak pikiran ke sana ya? Ya, itu untuk yang lain memang kalau via email itu lebih singkat ya. Lebih singkat. Nah, nanti kalau seperti ini tinggal melampirkan CV-nya saja di emailnya. Baik, kalian hebat, kalian semua sudah Bu Dewi tidak menampilkan semua, intinya sudah seperti itu ya caranya. Kalian sudah bisa, keren, hebat. Nah, nanti sudah kayaknya membuat surat lamaran pekerjaan sendiri dan sudah siap kerja. Tapi Bu Dewi berharap nanti tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dulu, ya. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini untuk ngetes ya, apa istilahnya, untuk melihat kesuksesan pembelajaran hari ini, Bu Dewi sudah menyiapkan kuisis, kita post test ya, mengerjakan kuisis. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing, saya kirim lewat via WA ya.
dari pembelajaran kita hari ini? Bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian apa lagi? Apa yang dipelajari? Surat lamaran pekerjaan dengan sistematis. Bisa dengan tahu sistematisnya surat lamaran pekerjaan. Nah, menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Baik, Bu Dewi tanya sistematikanya surat lamaran pekerjaan. 1. Sistematikanya surat lamaran pekerjaan 1 apa tadi? Apa? Ya. Oke, tempat dan tanggal dulu. Setelah itu apa? Lampiran dan kemudian alamat, pintar. Kemudian salam pembuka. Pembuka dulu. Setelah itu kemudian penutup. Salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Kalau strukturnya langsung terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan alhamdulillah ternyata semuanya bisa. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya hari ini kita kan sudah belajar tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar membuat CV. Apa itu CV? CV. Nah, sama dengan apa? Daftar riwayat hidup, kurikulum vitae ya. Nah, kita akan membuat kurikulum vitae menggunakan aplikasi apa? Canva ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membuat daftar riwayat hidup dengan menggunakan aplikasi Canva. Baik, pembelajaran hari ini Bu Dewi cukupkan sekian. Alhamdulillah semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat. Nah, sebelum kita pulang, Bu Dewi minta tolong untuk menghapus papan tulis ya. Biar sebelum pembelajaran kita akhiri, nanti kita berdoa seperti biasa sebelum pulang. Karena tadi sudah ketua kelas Bu Dewi hari ini ingin yang lain yang memimpin berdoa. Silakan Mbak siapa? Ayu. Mbak Ayu yang memimpin doa. Silakan. Tempat duduk siap. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.